100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya? Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, taper. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede itu. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu, jual amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa! 578. Siap, bos. 599. Waduh, pakai garam Indomie bisa nggak? Jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Museum Louvre Prancis hanya untuk melihat lukisan paling terkenal di dunia, yaitu Mona Lisa. Bukan Lisa yang itu. Lagian terkenal doang nggak cukup. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, sungkem dulu nih sama Indonesia. Lukisan pertama kali di dunia ya adanya di Indonesia. Dari Goa Leang, Tedonge, Sulawesi Selatan. Gambarnya lukisan babi kutil Sulawesi. Usianya udah 45.500 tahun. Lebih tua dari lukisan di goa-goa Eropa, apalagi Mona Lisa. Lisa aja kagak ada terkenal. Walau di Cina juga ada loh. Tercatat dalam sejarah 2.800 tahun yang lalu di Cina sudah ada layang-layang loh. Apalagi nih acak-acak. Sungkem dulu nih sama Indonesia. Ditemuin lukisan layang-layang di Goa Patani, Sulawesi Tenggara. Usianya 9.000 tahun yang lalu. Jadi pertama kali layangan adanya di Indonesia. 2.800 harga gorengan tuh. Tapi kan manusia purba paling tua itu Sahelanthropus canadensis. Itu di Chad, Afrika Tengah. 7 juta tahun yang lalu usianya. Ditemukan tahun 2001. Ayo Indonesia, mana punya? Punten Mamang. Ya emang sih, tapi manusia purba pertama kali ditemukan secara ilmiah itu adanya di mana? Di Indonesia tahun 1891. Apaan 2001? Tepatnya di Trinil, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus sama ilmuwan Belanda Eugene Du Bois. Tapi gua nggak percaya sih sama manusia purba. Jangan-jangan itu manusia kena azab. Mulai deh orang Indonesia kebanyakan nonton sinetron azab yang gini. Itu kan kayaknya azab deh. Saudara-saudara, pilih saya. Kalau kalian pilih saya, Ngapain lo? Latihan kampanye, kali aja nanti jadi anggota DPR kan? Cepet tahu. mau aja jadi begituan. Ya mau lah. Gaji 100 juta, per hari 3 juta. Tunjang-tunjangan yang lain. Punya mobil dinas mewah, punya rumah dinas mewah. Nah lo, Nggak salah tuh. ya enggak lah. Siapa yang nggak mau Beda coba? banget kayak di Swedia. Anggota legislatif di sini cuma bangga aja bisa jadi perwakilan rakyat. Biasa banget. Nggak punya mobil dinas. Mau ke kantor ya kita naik transportasi umum atau sepeda. Ada sih tunjangan transportasi sederhana, tapi kayak ada kupon gratis naik bus aja gitu. Kalau mau kaya, ya jadi pengusaha kita di sini. Lu tuh ya otak tuh dipakai otak. Resikonya gede kalau jadi pengusaha. Pajaknya juga gede. Mending jadi DPR lah. Udah mending lu ikutan latihan nih sekarang sama gua. Latihan kampanye. Oke. Cek. Saudara, kalau saya kepilih, masing-masing kalian akan dapat duit, akan dapat kerja, jalanan bagus, sejahtera, adil dan makmur. Stop. Jangan overclaim. Dari mana duitnya? Kalau itu sih nanti aja dipikirin. Yang penting kepilih dulu. Fix nih kalau kayak gini. Kepilih lo, yakin gua. Pilih. Saya nikahkan Sanja bin Sanji dan Ade Bayor. Emang nama asli kamu itu ya? Nggak usah didengerin Kang Mas. Dia tuh orang gila. Dengan mas kawin apa nih? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Apa kayaknya kamu Mas? Apa Kenapa? Kekecilan gitu. Nanti kalau udah sah ditambahin lagi kok duitnya. Kenapa jadi nangis? Bukan masalah besar uangnya. Tapi uang nggak laku di sini. Nggak ada gunanya. Nggak ada harga
makanya. Ya terus mas kawinnya pakai apa kalau nggak pakai uang? Di Papua Nugini ini kita pakai uang kerang. Cowryshell. Sebutan uang kerang di sini yaitu kerang kecil berbentuk oval yang permukaannya licin dan mengkilap dengan pola dan warna yang khas. Dulu kerang ini pernah jadi mata uang internasional loh, bahkan dipakai juga di Afrika, Cina hingga India. Tapi di Papua Nugini, cowryshell bukan cuma sebagai alat tukar, tapi dijadikan sebagai mahar pernikahan, pembayaran denda adat, bahkan status sosial. Jadi kamu nggak punya uang kerang nih? Enggak. Waduh, batalin aja nih pernikahannya nih, bubar. Nggak bisa gitu dong. Pakai QRIS, barcode-nya mana? Pakai QRIS aja ya. Ini jimat keberuntungan gua. Zaman sekarang masih pakai jimat. Mana boneka beruang lagi jimatnya? Itu bonekanya hidungnya bisa panjang nggak? Itu sih Pinocchio, tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau dia baik hati, jadi beneran. Kayak Pinocchio kan, dari boneka kayu jadi anak manusia beneran. Kisah aslinya nggak kayak gitu. Emang kayak gimana? Yang lu tahu selama ini, itu cerita Disney tahun 1940. Cerita Pinocchio itu berasal dari Italia. Tepatnya ditulis oleh Carlo Collodi dalam buku berjudul Le Adventure di Pinocchio tahun 1883. Collodi menulisnya dengan nuansa gelap untuk mengajarkan anak-anak agar taat. Di versi Disney, Jiminy Cricket adalah sahabat Pinocchio yang selalu menasehatinya. Tapi di cerita asli, jangkrik ini cuma muncul sebentar, menasehati Pinocchio, lalu Pinocchio pun marah, lalu mengambil palu dan menghantamkannya ke kepala si Oh, sadis juga ya. Terus jangkriknya dong. Iya. Enggak, benjol. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Ini orang udah serius juga. Nanya doang. Lanjut nih. Collodi sebenarnya berniat ingin mengakhiri ceritanya dengan ending Pinocchio digantung. Tapi pembacanya yang kebanyakan anak-anak banyak yang trauma dan protes. Makanya Collodi pun melanjutkan kisahnya dan memberi ending bahagia. Kayak yang kita tahu sampai sekarang, Pinocchio jadi anak manusia sesungguhnya. Serem amat. Endingnya Pinocchio digantung. Berarti kalau Pinocchio digantung, dong, lu gua gantung dulu sini biar tahu hasilnya sendiri. Sini. Nanya mulu. Jangan dong. Sogoan mulu orang Mongolia. Nyasar woy. Kalian tuh pernah kalah sama orang Jawa. Sosokan ngomong. Ampun menguasai setengah bumi. Kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Apaan? Datang ke Indonesia malah keok. Oh, maksudnya tahun 1293 pasukan Mongol yang ekspansi ke Jawa kalah sama pasukan Raden Wijaya zaman Singosari. Alah, kita belum siap aja waktu itu. Pasukan kekaisaran Mongolia itu nggak biasa sama iklim tropis. Panas, lembab, banyak nyamuk. Pasukan kita banyak yang kena malaria waktu itu. Udah lemah, kalian serang. Mana pakai cara nipu lagi? Leceh, kalah ya kalah aja. Kita bisa aja kirim pasukan tambahan buat nyerang balik kalian. Tapi berat di ongkos. Jauh, capek. Wilayah kalian juga kecil. Banyak ruginya. Lu tuh menang karena kita biarin. Jadi nggak usah bangga. Nggak usah over proud. Kita tuh punya ilmu kebal khas Indonesia. Aduh, sakit. Katanya kebal. Bukan gua yang kebal. Orang Singosari. Bukan gua.